kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Alhamdulillah. Hamdan. Ya, mudah-mudahan Pak Hamdan juga sekeluarga sehat ya. Alhamdulillah sehat semua. Pak. Iya, kebetulan sekali nih Pak, kita bertemu di sini Oh, gitu. iya. Ya, mohon izin Pak Hamdan. Siap, Ya, siap. terkait apa yang sudah saya sampaikan kemarin, Oh, saya mohon Pak Hamdan menjadi pengamat ya, karena saya akan meningkatkan kemampuan kucing saya begitu Pak. Jadi Siap, Pak. ya Saya mohon sangat mendukung, Pak. Oh Siap. gitu, iya iya iya. Ya. Jadi saya untuk menjadi pengamat dalam kegiatan kucing Pak Ino ya. Iya betul sekali Pak. Gitu. Kira-kira yang saya amati itu keterampilan yang mana Pak yang mau ditingkatkan dari kita itu? Yang perlu ditingkatkan yaitu kehadiran penuh dan mendengar aktif begitu Dan Pak. mendengar aktif. Jadi ada dua ya. Dua, Tapi dari dua itu kira-kira yang paling ingin ditingkatkan yang mana Pak? yang paling ingin saya tingkatkan adalah kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh. Iya. Berarti Pak Ino pengen saya mengamati kehadiran penuh Pak Ino dalam proses kucing. Betul betul sekali Pak. Ya. Kira-kira indikator apa yang harus saya nilai, harus saya amati? Begitu ya, indikatornya yang perlu yaitu karena saya kompetensi dalam kehadiran penuh itu kurang, ya saya akan meningkatkan pada bagian tersebut Pak. Karena ya antara hati, pikiran itu harus selaras dengan percakapan begitu Pak. Jadi kalau dalam kucing itu harus selaras gitu ya. Iya. Kita hadir. Nah Pak Ino nanti dalam penilaian rubriknya saya akan menilai keterampilan yang akan digunakan oleh Pak Ino itu ya yang saya ketemu. Kemudian saya juga akan menilai alur tirtanya, ya kemudian kompetensi Pak Ino dalam proses kegiatan. Ya, kita Pak Ino nanti menyiapkan itu dengan baik sehingga bisa seperti ini. Kita kira kapan acaranya? Ya ini kebetulan sekali Pak. Hari ini saya jam 1 itu sudah janjian begitu untuk hadir nanti Pak menemui saya begitu. Siap. Nanti saya siap hadir, insya Allah untuk menjadi pengamat dan mengobservasi kegiatannya Pak Ino. Oke, itu Pak. Oke, tempat. Tempatnya di mana Pak? Tempatnya di Gedung Serbaguna Pak. Gedung Serbaguna ya? Iya. Oke, siap. Insya Allah saya bisa. Mohon Bapak hadir ya Pak ya. Siap. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada Pak. Ya, dari mana ini Pak Sulis? Sengaja Pak, tadi habis mengajar terus ke sini Pak. Janji yang sudah saya sampaikan ke Pak Ino kemarin. Ternyata habis mengajar apa Pak Sulis? Kebetulan tadi saya sudah mengajar kelas 4 di materi Pak ke-5. Ya, ini salah satu yang saya diskusikan dengan Bapak. Anak-anak di kelas bagaimana Pak Sulis? Untuk anak-anak, tapi selama pembelajaran sih semangat Pak. Sebagian besar semangat, ini ada beberapa yang memang menjadi ganjalan buat saya berkaitan dengan suasana kelas namanya belum nampak 100% anak-anak bisa mengikuti. Ada beberapa kendala yang ingin saya diskusikan sama Pak Yunus yang ini. Ada apa ini kira-kira yang mau dibicarakan pada siang hari ini Pak Sulis? Ini lebih ke persoalan yang saya alami tadi ya Pak Ino. Jadi tadi ketika kami belajar sama anak-anak, terutama siswa kelas 4, itu sebagian besar anak laki-laki itu seperti nggak mau melakukan kegiatan atau mengikuti materi pembelajaran gitu Pak. Karena kebetulan materinya kan senam irama. Jadi menurut anak laki-laki itu senam irama itu olahraganya anak perempuan gitu Pak. Jadi kami merasa belum maksimal dalam belajar pada anak karena selama laki-laki belum berpartisipasi secara utuh gitu Pak. Jadi siang ini Pak Sulis berbicara tentang hambatan yang terdapat pada materi senam irama. Ya kurang lebih seperti itu Pak. Apa yang ingin Pak Sulis dapatkan dari percakapan siang hari ini? Kalau harapan saya nanti dari diskusi atau percakapan saya hari ini nanti saya mendapatkan solusi atau ide terkait dengan kesulitan pembelajaran yang
Kalau menurut Pak Sulis, anak yang berhasil melakukan gerakan senam irama itu yang seperti apa? Pak, untuk materi yang saya ajarkan sebetulnya sederhana ya Pak. Karena ini kaitannya sama gerak dasar, sama gerak dasar senam, anak-anak hanya diminta sampai dua indikator, yakni bagaimana bisa melangkah kaki dengan irama yang baik dan mengayunkan lengan sesuai dengan irama waktu yang digunakan. Terus yang selanjutnya nanti yang lebih kompleks adalah mengkombinasikan gerak langkah dan ayunan lengan. Namun yang terjadi adalah anak-anak masih merasa kesulitan. Jika siswa berhasil sesuai harapan Pak Sulis dianggap mendapat nilai 10 ya. Untuk seorang siswa Pak Sulis berada di level berapa Pak? Dari skala 1 sampai 10. Untuk saat ini kalau gambaran saya ya Pak, kondisi anak-anak kelas 4 sementara masih di level 6 Pak. Ini saja karena beberapa kelas 4 kebetulan anak perempuan yang secara minat mungkin ketika materi senam itu anak perempuan lebih berminat gitu. Tapi untuk anak laki-laki yang bagian anak laki-laki itu masih belum di kondisi kelas kami di antara kisaran 6 Pak. Apa kekuatan Pak Sulis agar anak-anak bisa dalam mencapai tujuan pembelajaran itu sampai ke level 10 Pak? Kalau saya sebenarnya sebagai guru mempunyai kemampuan dasar karena dalam materi yang Fatima ini ya Pak, terkait dengan penguasaan materi pokoknya Pak, kami sudah menguasai. Hanya saja nanti kami mungkin akan mengulaskan bagaimana materi yang saya sampaikan nanti penyampaiannya lebih disederhanakan Pak. Karena kan untuk anak laki-laki gitu ya, karena tahapan perkembangan kita terutama untuk ritmenya tidak lebih cepat dari perempuan, kemudian kami harus lebih menyederhanakan agar nanti bisa diterima oleh anak laki-laki. Baik. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Pak Sulis dalam meraih tujuan Pak? Kalau hambatan selama ini yang saya hadapi adalah minat sebetulnya Pak. Kayak sudah anak-anak laki-laki itu kayak terdoktrin gitu Pak. Jadi apa sih olahraga senam itu kan olahraga perempuan gitu. Padahal ada materi yang tidak juga sebetulnya sama ketika perempuan merasa sepak bola adalah materinya laki-laki gitu. Tapi pada kasus ini tadi saya sangat-sangat merasa kurang puas ketika pembelajaran yang bisa saya laksanakan, terutama materi senam, tingkat keberhasilan itu sangat rendah. Apa solusi yang bisa Pak Sulis terapkan untuk mengatasi hambatan tersebut? Untuk solusi yang saya akan terapkan, saya akan mencoba jelas menyederhanakan gerak Pak. Yang kedua, kebetulan kelas 4 itu kan siswanya banyak Pak. Selama ini dalam materi pembelajaran senam karena keterbatasan sarana prasarana yang ada, kita hanya menggunakan media audio Pak. Adanya tape recorder itu atau audio yang dikirimkan melalui Bluetooth di HP sehingga layarnya kecil. Nah, ke depan saya akan mencoba mencari media pembelajaran untuk adalah layar LCD untuk memancing anak agar lebih berminat dalam melakukan pengambilan itu. Nanti ada bukan hanya audio tapi audio video. Adakah prioritasnya? Ada prioritas mungkin kami meningkatkan minat anak laki-laki, tapi tidak meninggalkan terutama perempuan yang juga semangat. Saya lebih meningkatkan. Apa strategi untuk itu Pak Sulis? Strategi yang saya susun utama adalah menyusun model atau strategi pembelajaran yang menarik, lebih variatif agar tujuan pembelajarannya nanti ya bisa tercapai lah, tapi dengan tujuan yang diharapkan gitu Pak. Apa keberhasilan rencana aksi Pak Sulis sendiri itu? Yang keberhasilan nanti dulu sebetulnya ketika anak-anak bisa
melakukan gerakan senam irama itu dengan benar Pak, karena ini gerak dasar berarti lamanya benar, terus ayunan tangannya juga seirama untuk pengiring nantinya, dan yang utama nanti anak-anak bisa melakukan dengan semangat dan gembira Pak. Apa komitmen Pak Sulis terhadap perencanaan aksi tersebut Pak Sulis? Komitmen saya tentunya adalah bagaimana menciptakan pembelajaran ini berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan Pak dari beberapa wilayah sebelumnya. Tapi mungkin saya bisa mengatasi dan kemudian tujuan pembelajaran yang saya tetapkan, yang sudah ditetapkan bisa tercapai oleh seluruh murid di kelas 4. Siapa dan apa yang dapat membantu Pak Sulis untuk menjaga komitmen tersebut? Kalau selama ini ketika kami menghadapi permasalahan di pembelajaran saya Pak, saya biasanya komunikasi utama dengan tim kelas Pak. Bila kami kan mengambil olahraga, jadi saya menanyakan ke guru kelas tentang kondisi anak tersebut, kegiatan anak tersebut untuk meyakinkan saya. Selain itu juga guru agama Pak, dan agama saya juga ajak untuk komunikasi yang nantinya ketika saya sudah menetapkan tujuan untuk keberhasilan pembelajaran, guru tersebut bisa membantu meyakinkan ke anak-anak bahwa semua materi, semua pembelajaran yang diajarkan oleh guru itu memiliki nilai dan manfaat untuk kehidupan anak-anak semuanya. Komitmen itu dijaga dan dibantu oleh teman-teman di kelas alhamdulillah Pak. Berarti kalau boleh saya merangkum ya, Pak Sulis ada hambatan pada materi senam irama, tapi sekarang sudah menemukan solusinya ya. Apa sih yang Pak Sulis dapatkan dari diskusi ini? Apakah sesuai dengan tujuan awal? Terima kasih Pak, yang jelas kehadiran saya di sini ketika bertemu Bapak membuat saya merasa lebih lega dengan Bapak. Kalau bisa dibilang kira saya lebih enteng Pak. Tadi saya merasa jenuh sekali apa yang saya lakukan gitu. Tapi dari diskusi ini apa yang saya dengan Bapak tadi, terutama yang dari Bapak itu membuka saya untuk menggali beberapa strategi baru dalam upaya untuk mengentaskan kekurangan dalam pembelajaran di bagi manusia sebagai anak kita. Mudah-mudahan strategi yang tadi sudah kami temukan dalam diskusi ini bisa saya terapkan dengan baik Pak. Terima kasih Pak Sulis, kita sudah berada di ujung diskusi ya. Apa perasaan Pak Sulis setelah diskusi ini? Saya cukup merasa lega Pak. Intinya dari diskusi yang kita lakukan siang hari ini membuatkan sebuah strategi lah yang nantinya saya terapkan untuk pembelajaran saya yang akan datang Pak. Terima kasih Pak sebelumnya bagi saya. Oke, baik Pak Sulis, kita cukupkan dulu ya pertemuan kita hari ini. Semoga pembelajaran Pak Sulis 1 minggu ke depan menjadi pembelajaran yang penuh makna bagi Pak Sulis dan anak-anak didik. Itu Pak Sulis. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih juga. Dan ya, jadi saya mohon pamit Pak untuk lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Oke. Kita Pak. Jadi mana Pak Sulis? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak. Alhamdulillah Pak Ino telah menyelesaikan kegiatan coaching. Tadi saya lihat sangat luar biasa sekali. Kira-kira bagaimana perasaannya Pak Ino setelah menunjukkan? Ya, alhamdulillah ya, saya merasa bersyukur sekali ya dibantu sama Pak Hamdan untuk mengamati saya. Saya intinya merasa lega dan saya bisa merasakan apa ya, kehadiran penuh ya. Ya, saya mempunyai ide-ide begitu untuk menerapkan di pada tahap-tahap berikutnya bila saya
ada kegiatan semacam ini gitu, seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Sulis gitu Pak. Tadi saya lihat Pak Eno sangat luar biasa sekali ya. Saya lihat Pak Eno sangat sudah hadir penuh di situ, pikirannya, kemudian fokusnya juga sudah dalam menyelesaikan masalahnya sangat fokus. Bisa terselesaikan gitu ya. Sangat bagus sekali. Menurut Pak Hamdan bagaimana ini, selaras juga dengan apa yang tadi itu Pak Hamdan? Iya, menurut pengamatan saya bahwa Pak Eno sangat selaras sekali antara kehadiran penuhnya itu sudah ada gitu ya. Memang sudah bagus lah. Lihat dari indikator-indikatornya yang saya sampaikan tadi bahwa Pak Eno kan pengen meningkatkan itu ya, keterampilan kehadiran penuh. Pak Eno sudah fokus, kemudian sudah pikirannya juga sudah fokus, terus hadir penuh lah. Artinya Pak Eno sangat fokus dalam menyelesaikan masalahnya Pak Sulis gitu ya. Nah, ada beberapa catatan itu yang nanti akan saya sampaikan ya ke Pak Dino. Mungkin nanti akan saya kasihkan saja catatannya supaya nanti ke depan bisa lebih bagus lagi. Tapi saya sangat antusias, sangat apresiasi kepada Pak Dino yang telah meningkatkan keterampilan coachingnya. Tadi kan Pak Eno sudah fokus di meningkatkan yang pertama ya Pak. Kalau yang pengen ditingkatkan lagi apa Pak? Kan ada 3 ya Pak ya. Yang pertama tadi kemudian mendarah aktif dan memberikan pertanyaan tertutup. Kira-kira yang pengen ditingkatkan lagi yang mana Pak? Ya, karena sesuai tahapannya ya, kehadiran penuh sudah saya dapatkan setidaknya. Kemudian yang saya akan lakukan adalah mendengar aktifnya. Nanti baru berlanjut ke pertanyaan yang berbobot begitu Pak Amda. Seperti Pak Eno memang semua tahapan sudah dilewati ya, supaya menjadi coaching yang harus benar-benar kompetensinya harus siap gitu kan Pak. Terus harapannya apa Pak setelah kegiatan coaching ini? Harapannya apa? Saya punya harapan apa? Harapannya ya otomatis untuk praktek berikutnya itu bila ada semacam ini, saya ini harus benar-benar bisa tampil secara profesional di depan coach saya begitu Pak Hamdan. Baik Pak Ino, terima kasih banyak Pak Ino atas kesempatannya. Semoga Pak Ino nanti dapat menjadi coaching yang hebat yang bisa membantu rekan secara itu sangat totalitas ya, sangat pokok dalam coaching tadi. Kalau saya boleh memberikan penilaian tadi yang saya tulis ini, bahwa Pak Eno sudah mencapai tahapan yang sangat baik ya, dari keterampilannya, kemudian dari alur ceritanya, dan juga dari kompetensi berkomunikasi, sehingga masalahnya uji itu bisa diselesaikan oleh uji sendiri. Jadi Pak Eno juga sudah bertanya dengan pertanyaan yang membuat ujinya menjawab sendiri, kemudian itu akan melakukan sendiri ya. Jadi sangat baik Pak Eno apa yang sudah dilakukan, tapi tetap harus ditingkatkan ya Pak ya. Jangan bangga dengan capek, dan nanti terus berlatih supaya menjadi lebih profesional lagi. Betul sekali ya. Semakin sering berlatih maka akan semakin terbiasa. 3 itu, dan juga menggunakan alur cerita yang berbobot seperti tadi. Baik Pak Hamdan, saya terima kasih merasa terbantu Pak Hamdan atas pengamatannya. Sukses selalu ya. Amin. Tetap semangat. Oke, siap. Terus bergerak dan bergerak. Siap, semangat. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak Hamdan.